Halo semuanya, selamat datang di BBC Bincang-Bincang Akuntansi, di mana kita bakal bahas berbagai topik menarik loh seputar akuntansi. Kali ini kita akan ngobrol soal akuntansi leasing. Tema ini nggak bisa diremehin loh teman-teman, karena sering muncul dalam laporan keuangan perusahaan besar. Aku nggak sendirian nih, jadi udah ada teman kita yang bakal nemenin diskusi seru pada hari ini. Halo Karin. Halo Vina, wah seru banget nih bisa ngobrol tentang akuntansi leasing. Kadang tuh orang mikir leasing itu cuma bayar dan pakai aja. Padahal di dunia akuntansi itu ada banyak banget yang harus diperhatiin. Dan yang menarik ada dua perspektif utama dalam akuntansi leasing. Yang pertama itu dari sisi penyewa atau lease dan pihak yang menyewakan yaitu leaser. Nah kita bakal bahas tuntas hari ini. Oke, gimana kalau kita mulai dari dasar dulu ya? Sebenarnya definisi leasing itu apa sih dalam akuntansi, Kak? Leasing itu adalah perjanjian antara pihak dan penyewa yang menyewakan, di mana penyewa mendapat hak untuk menggunakan suatu aset dalam periode tertentu dengan membayar biaya sewa yang sesuai perjanjian. Nah, dalam akuntansi kita harus menentukan apakah sewa itu operating lease atau finance lease. Sesuai PSAK 73, penyewa wajib mengakui hampir semua transaksi sewa sebagai finance lease, kecuali sewa berjangka panjang, yaitu di bawah 12 bulan, atau sewa bernilai rendah kurang dari $5.000. Sedangkan operating lease adalah jenis sewa di mana tidak ada perpindahan hak milik atau manfaat ekonomis utama dari aset kepada penyewa. Artinya penyewa hanya menggunakan aset tersebut dalam jangka waktu tertentu tanpa dianggap sebagai pemilik secara substansi. Nah, karakteristik utama dari operating lease sendiri itu yang pertama tidak ada kriteria finance lease yang terpenuhi. Artinya tidak ada opsi beli murah. Masa sewanya tidak signifikan dibanding umur ekonomis aset, dan nilai kini pembayaran sewanya juga tidak substansial terhadap nilai wajar aset. Lalu yang kedua, aset tetap dicatat oleh penyewa. Penyewa tetap mengakui aset dalam laporan keuangan dan juga menyusutkan seperti biasa. Lalu yang ketiga, pendapatan sewa diakui secara merata setiap periode. Biasanya menggunakan metode garis lurus, kecuali pada pola penggunaan lain yang lebih mencerminkan manfaat penggunaan. Lalu ada lagi nih yang keempat, sewa tidak mencatat piutang sewa terhadap berbeda dengan finance lease yang diakui hanya pendapatan sewa secara berkala. Dan yang terakhir, resiko dan manfaat kepemilikan tetap berada di tangan penyewa. Penyewa hanya memanfaatkan hak guna pakai selama masa berlangsung. Oh, jadi aturan ini bikin kita bisa membedakan antara operating lease dan financial lease ya. Apakah ada keuntungan bagi penyewa atau pihak yang menyewakannya? Oh ya, tentu ada keuntungan untuk penyewanya. Mereka bisa dapat akses ke aset tanpa harus membelinya langsung. Sedangkan bagi leaser, mereka bisa dapetin keuntungan dari pendapatan sewa dan keuntungan nilai asetnya. Nah, dalam sewa ini pasti ada masanya ya kan? Kalau masa sewa udah habis nih, apakah bisa diperpanjang periode sewanya? Bisa sih, karena masa sewa itu sifatnya tetap, tidak bisa dibatalkan. Lalu ada juga yang namanya opsi tawar pembaruan pada awal masa sewa. Perbedaan antara sewa diperbarui dan sewa wajar harus cukup jelas ditetapkan atas pelaksanaan hak opsi tersebut. Wah, ternyata bisa diperpanjang tapi harus cukup jelas ya Kak. Oke, sekarang kita masuk ke pencatatan akuntansi lease dan akuntansi untuk leaser. Nah, penyewa harus mencatat trade of use asset dan lease liability di neraca
Contohnya, kalau perusahaan menyewa alat berat selama 5 tahun dengan pembayaran tahunan 20.711,11 euro, maka mereka menghitung nilai kini dari semua pembayaran dan mencatatnya sebagai kewajiban. Misalnya nih, ada kasus Ivan Hu yang menyewa alat berat dari CNH Capital. Mereka harus mencatat right of use asset senilai 95.890,35 euro dan menghitung depresiasi serta beban bunga masa sewa. Nah, nilai 95.890,35 euro ini didapat dari Berarti dari sisi akuntansi, ini seperti perusahaan membeli aset. Cuman bedanya mereka nggak punya hak kepemilikan ya. Ya, makanya pencatatannya hampir mirip dengan pembelian dengan cicilan. Sekarang gimana dengan pihak yang menyewakan alias leaser? Bagi leaser, pencatatannya bisa dalam bentuk operating lease atau finance lease. Kalau operating lease, mereka tetap mencatat aset di neraca dan mengakui pendapatan sewanya itu secara berkala. Tapi kalau finance lease, mereka harus mengakui piutang sewa. Contohnya lagi nih, CNH Finance Service menyewakan alat berat backhoe kepada Ivan Hu Construction dengan masa sewa 5 tahun. Nah, nilai wajar alat berat ini sebesar 100.000 euro dengan nilai sisa jaminan sebesar 5.000 euro. Karena telah memenuhi kriteria sebab pembiayaannya, CNH mencatat piutang sewa sebesar 100.000 euro dan menghapus aset tersebut dari neracanya. Jadi begitu ya. Kita sudah banyak bahas soal pencatatan sewa, baik untuk lease maupun leaser. Sekarang kita bahas tantangan besar dalam akuntansi leasing. Kira-kira Kak Karin, apa saja sih masalah-masalah khusus yang sering muncul? Salah satu masalah utamanya adalah biaya eksekutori seperti pajak, asuransi, dan biaya pemeliharaan aset yang disewakan. Terkadang ada kebingungan apakah biaya ini harus dimasukkan dalam pengukuran kewajiban sewa atau tidak. Selain itu, ada juga tantangan dalam mengakui biaya langsung awal. Misalnya, dalam sewa operasi, biaya langsung awal harus diamortisasi selama periode sewa. Tapi dalam sewa pembiayaan, biaya langsung awal biasanya langsung dibebankan di awal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa akuntansi leasing punya banyak aspek yang perlu diperhatikan, dari pencatatan untuk lease dan leaser, sampai masalah-masalah khusus yang masih jadi tantangan di dunia akuntansi. Betul banget teman-teman, perusahaan itu juga harus benar-benar memahami standar akuntansi dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Selain itu, dapat juga disimpulkan sewa itu diklasifikasikan sebagai finance lease jika setidaknya 1 dari 5 kriteria utama ini terpenuhi. Apa aja kriterianya? Yang pertama, kepemilikan aset berpindah ke penyewa di akhir masa sewa. Yang kedua, terdapat opsi pembelian dengan harga yang sangat murah. Yang ketiga, masa sewa mencakup sebagian besar umum ekonomis aset, biasanya itu 75% atau lebih. Yang keempat, nilai kini dari pembiayaan sewa mendekati nilai wajar aset, umumnya itu lebih besar dari 90%. Yang kelima, aset ini digunakan secara substansial oleh penyewa, sehingga penyewa tidak memiliki alternatif penggunaan yang lain. Jika tidak ada satupun dari kriteria yang telah disebutkan yang terpenuhi, maka diklasifikasikan operating lease. Dalam hal ini, penyewa tetap mengakui aset bina dan mencatat pendapatan sewa secara periodik, sementara penyewa hanya mencatat beban sewanya. Oke, jadi intinya salah satu dari 5 kriteria terpenuhi itu disebut finance lease, kalau enggak berarti operating lease. Ya, benar banget kayak gitu. Baik,
Terima kasih ya Karin atas sharingnya hari ini. Semoga podcast ini bisa membantu teman-teman memahami lebih dalam tentang leasing. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung ke kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode BBC berikutnya. Bye-bye.